awal mula berkarir, well basically sih gue kuliah di Perth di Australia, dan begitu kelar kuliah tahun 2003 gue cabut balik ke Indonesia dan sempat kerja bentar sama bokap, tapi abis itu nggak betah. Dan saat itu gue di kayak kebetulan pas lagi nge-gym gitu, gue ngelihat ada satu iklan gitu yang kayak mereka di TV gitu, namanya MTV. Just in case you don't know, it stands for Music Television, bukan Metro TV. But anyway, si MTV ini kebetulan lagi nyari VJ, dan gue apply untuk jadi VJ di situ. Dari 6.000 orang, mereka nyaring ke 10 finalis. Gue adalah salah satu finalisnya, dan dari 10 finalis tersebut akhirnya menjadi juaranya. Yay! Sebenarnya sih gue lebih excited kalau misalnya 11 tahun yang lalu itu gue excited banget, gitu. Cuma sekarang udah saking keseringan cerita ini, gue yang yay gitu aja. But anyway, 3 tahun setelah itu gue dipercayakan untuk menjadi host Indonesian Idol sampai sekarang. Gue di MTV sebagai VJ sampai tahun 2011. Dan habis itu gue juga setelah jadi host Indonesian Idol, kebetulan gue dipercayakan juga untuk menjadi host untuk Asian Idol, Miss World, dan sekarang ini gue naik pangkat dikit nih, gue jadi juri sekarang di Indonesian Idol Junior. Dan gue sendiri juga pas tahun 2008 kepikiran satu ide untuk membuat sebuah clothing line, karena bokap gue itu emang dia adalah importer baju gitu dari Thailand, dari China, dari Italia sempat. Nah, gue sendiri juga ngerasa ya udah deh, saatnya untuk gue juga coba-coba ke arah clothing gitu. Ya udah, akhirnya gue bikin brand sendiri tahun 2008. Jatuhnya pas lagi Sumpah Pemuda, jadi 28 Oktober 2008 lahirlah satu brand, Damn I Love Indonesia. So, Damn itu kebetulan dibilangin sama temen gue gitu, namanya Ferdi Sulaiman. Dia bilang, Nil, lu kalau misalnya punya brand, lu harus namain Damn. Kenapa emangnya? D-A-nya Daniel, M-nya Mananta. Dude, that's like so genius. Akhirnya gue mikir, ya udahlah, gue bikin si Damn tersebut sebagai salah satu mungkin kalau misalnya Richard Branson gitu, dia punya Virgin, gue punya Damn-nya gitu kan, The Damn Empire misalnya kayak gitu. Lalu kenapa I Love Indonesia? Karena saat itu ketika gue balik dari Perth, itu gue benar-benar, ketika gue balik dari Australia, gue benar-benar kayak kangen banget sama semua yang budaya Indonesia gitu. Gue sampai kangen banget sama suara dari penjual tek-tek tahu tek-tek di luar gitu misalnya, atau nggak nasi goreng tek-tek gitu yang lagi jalan di depan rumah gue gitu. Karena di Australia gue nggak bisa dapetin itu semua. Nah, ketika gue balik ke Indonesia, gue benar-benar kayak ngerasa, oh my god, all these things that I took for granted gitu, gue bisa nikmatin lagi. Tapi ketika gue ngobrol sama temen gue yang emang gede di Indonesia dan lahir di Indonesia dan sekolah di Indonesia dan lain-lain, yang dia lakukan adalah dia cuma bisa komplain, dan dia ngerasa, aduh gila, keren banget ya kalau misalnya kita ini lahir di Jepang. Wah, karena dia ngefans banget sama budaya Jepang gitu. Atau saat ini banyak yang lebih ngefans sama budaya Korea misalnya kayak gitu. Lalu gue pikir, wow, kalau misalnya nih semua generasi muda kita itu seperti dia, yang ada budaya Indonesia sendiri itu jadi akhirnya luntur gitu. Karena generasi mudanya mungkin lebih ngefans sama budaya luar kayak gitu kan. Nah, di situ gue sebagai public figure ngerasa apa nih yang bisa gue lakukan supaya menginspirasikan generasi muda yang lain gitu, supaya mereka bisa diingatkan kembali lah gimana caranya menjadi seorang patriotik, gimana caranya kita bisa mencintai budaya kita, tapi bukan dengan mengajari gitu. Akhirnya gue bikin sebuah brand clothing line yang menurut gue itu desainnya cool, harus dibikin cool banget, harus dibikin anak muda banget, sehingga bisa menarik generasi muda ini untuk lebih lebih menginvestasikan waktunya mereka untuk mencintai budaya Indonesia kayak gitu. So, ketika gue memulai brand Damn I Love Indonesia ini, gue punya beberapa desainer. Nah, tapi akhirnya salah satu dari mereka itu jadi partner gue sekarang, namanya Win Satria. Dan habis itu dia itu yang benar-benar
in charge untuk semua desain yang ada di Dama Love Indonesia. Dia sendiri juga yang in charge untuk desain tokonya dan lain-lain gitu. Dan kalau misalnya untuk kualitas dan maksudnya baju kita ini kan kualitinya itu benar-benar harus sesuai dengan standar internasional, karena gue nggak pengen banget kalau baju Indonesia itu dibilang oh ya udahlah baju Indonesia itu pasti kualitasnya kalah lah sama brand internasional, padahal banyak banget brand internasional yang nge-manufacturein produk-produk mereka di Indonesia gitu. Jadi gue justru nyari vendor-vendor mana nih yang udah bikin ngeproduksi buat brand-brand seperti Nike misalnya, atau Zara, atau H&M. Nah akhirnya gue datengin dan gue bilang oke, gue mau produksi di kalian kayak gitu, supaya brand Indonesia juga mempunyai kesan internasional. Dan akhirnya ada satu orang yang sangat picky banget sama kualitas yang kita punya, yaitu Ibu Martina Halim, dan dia sekarang ini jadi partner gue juga. So basically sekarang ini di dalam Alf Indonesia kita bertiga, ada gue, Win Satria, dan juga Martina Halim. Kemarin itu kita sudah sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa anak dari PPIA-nya Amerika ya. Jadi kemarin itu kita sudah sempat ngobrol sama beberapa anak dari Washington DC actually, dan mereka itu sering banget ngadain acara-acara yang temanya Indonesia. Dan gue pengen banget sebenarnya kayak ngasihin ke mereka. Karena apa? Karena brand gue ini bahasa Inggris gitu, dan bikin orang itu kayak ngelihat gitu. Soalnya kalau misalnya brandnya Anjrit Aku Cinta Indonesia, itu kayaknya orang bule juga ngomongnya what's that? Anjrit Aku Cinta Indonesia. Jadi kayak nggak terlalu ngerti gitu. Cuman kalau misalnya Damn I Love Indonesia, kebanyakan dari orang bule itu pasti yang ngelirik, dan habis itu yang mereka pengen tahu apa sih itu artinya Damn I Love Indonesia. Atau mungkin mereka sempet pas gue lagi jalan-jalan, dan ini lucu banget sih, gue jalan-jalan di Israel, abis itu ada bule ngeliat gue pakai baju Damn I Love Indonesia, dia bilang, dude, I love Indonesia too, ya kayak gitu. Jadi kayak asik banget aja gitu ngeliat reaksi-reaksi dari orang-orang yang bukan orang Indonesia, tapi menyatakan cintanya terhadap Indonesia. So, apakah mungkin gue buka toko di Indonesia? Yes. Apakah mungkin gue buka satu booth mungkin, atau mungkin online shop di Amerika, atau toko secara fisiknya di Amerika? Yes, definitely. Gue pengen banget to spread more love for Indonesia di Amerika. Cuman saat ini kita lagi nyari investor. Catet itu di majalah ya. Jadi kalau misalnya ada orang Amerika yang pengen invest, silahkan come to me, email me right now. You can get my email from the website. Indonesia adalah bangsa. Well, definitely satu rahasia yang menurut gue nih yang harus diterapkan gitu ya kepada orang-orang yang mungkin mau memulai bisnis, cuman dia sendiri juga sibuk banget, is learn how to delegate gitu. Jadi mendelegasikan itu bukan sesuatu yang mudah juga, karena pertama lu harus tahu lu delegasikan kerjaan ini kepada orang yang tepat banget, kedua kepada orang yang bisa lu percaya gitu, dan ketiga lu benar-benar harus bisa ngelepas gitu. Jangan sampai kayak ngedelegasiinnya setengah-setengah gitu, atau penuh dengan rasa curiga. Jadi maksudnya itu yang gue pelajarin. Gue sekarang ini bukan cuma punya satu bisnis, tapi gue punya kayak 2 atau 3 bisnis yang lainnya yang sekarang ini jalan semua bersamaan, dan gue sendiri juga sibuk di panggung hiburan, yes, atau di dunia entertainment. Karena sekarang ini kayak gue tetap masih ngejurin di Indonesian Idol Junior, dan gue juga tetap masih jadi host, and thank God tahun ini gue nge-host lagi buat Miss Indonesia, and a lot of things in my hand right now. Cuman kalau misalnya gue kalau misalnya gue nggak bisa percayain ini kepada orang-orang yang udah gue percayain, yang ada gue cuman kayak nggak mungkin bisa lah ngelakuin hal-hal kayak di dunia entertainment. Damn I Love Indonesia, kita ada topi, ada hoodies, ada kaos, ada backpack, ada dress buat cewek, jaket, banyak banget, stiker, kotak pensil untuk anak sekolahan, tas laptop, ada notebook, ada patung Bung Karno Urban Bust yang keren abis gitu kalau misalnya lu punya untuk di rumah, and tank top, I don't know, a lot of things actually, posters, a lot of things, gantungan kunci juga, and many more things to come by the way. Well, keseharian gue sebenarnya yang paling penting adalah I know how to spend more time
for myself. Gue tahu banget kalau misalnya gue sibuk banget ngapa-ngapain, gue sibuk banget kayak misalnya di entertainment, di business dan lain-lain gitu ya. Cuman at the same time gue harus tahu juga gue harus invest in myself. Misalnya gue harus invest untuk nge-gym, gue harus invest untuk mengembangkan diri gue sendiri dengan baca buku misalnya atau learn new skills. Dan yang ketiga, I need to invest in relaxing time for myself. Jadi gue harus tahu juga kapan gue harus go to the second gear dan just relax and just enjoy my time kayak gitu, and spend time with the people who matters with me the most. Untuk menjadi presenter yang so basically kalau misalnya gue berani, kalau misalnya harus gue kasih input gitu ya, karena ini secret banget gitu, karena gue nggak pengen dong ada orang jadi presenter juga seperti gue. No, I just kidding. So anyway, I really, you know what, di Indonesia itu kita masih kurang banget presenter, dan gue ngerasa justru kalau misalnya lu nonton ini dan lu ngerasa lu punya what it takes to become a presenter, dude, come back to Indonesia, do it. Kita butuh banget presenter-presenter yang lain gitu, yang mempunyai karakter berbeda-beda dan bervariasi. Nah, apa yang membuat gue sekarang ini seperti ini? Gue rasa I have this mentality yang mungkin gak dipunyai oleh banyak orang. Pertama, being teachable. Gue adalah orang yang paling mudah banget untuk menerima input dan kritikan dan saran. Gue adalah orang yang kalau misalnya dikasih tahu sesuatu itu gue dengerin, dan gue benar-benar kayak apa ya, benar-benar gue evaluasi banget apakah input tersebut benar-benar berguna buat gue atau enggak. Karena khususnya misalnya gitu ya, ada orang dia udah jadi presenter yang cukup besar namanya, misalnya jadi presenternya let's say acara yang cukup besar, let's say Indonesian Idol lah misalnya gue gitu ya, agak sulit untuk menerima input dari mana-mana. Karena kalau misalnya ada orang yang ngasih dia input, gue bisa aja bilang, dude, gue presenter Indonesian Idol, lu tahu apa? Misalnya seperti itu gitu. Tapi justru gue berusaha untuk membuka diri gue untuk pengen tahu lagi apa yang kurang, you know. Karena itu sih, teachable itu yang menurut gue faktor terkuat kenapa gue masih bisa bertahan di dunia entertainment sampai sekarang. Dan yang kedua, be humble, itu udah pasti. Kalau misalnya gue foto sama fans, I know mungkin itu udah ke 1000 kali ya gue foto sama mereka, tapi itu baru pertama kalinya fans itu ketemu sama gue dan foto sama gue. Jadi gue harus sebisa mungkin sama excitednya sama ketika mereka ketemu gue untuk pertama kali ya, atau gue ketemu sama mereka untuk pertama kali ya gitu. Dan yang terakhir gue rasa yang paling penting adalah jangan pernah ngerasa lu udah on top of the mountain gitu. Maksudnya jangan pernah ngerasa lu udah deh, udah kelar nih, kayak gue udah puas banget sama posisi gue sekarang gitu. Gue justru orangnya ngerasa nih pasti masih ada gunung yang bisa gue daki lagi. Gue masih bisa terus naik ke atas, terus naik ke atas. Dan justru kalau misalnya ditanya apakah Daniel sekarang ini udah ngerasa di paling atas, not at all. Gue justru ngerasa gue masih di bawah banget gitu. Kenapa? Karena gue masih presenter Indonesia, gue belum jadi presenter Asia. Kalau misalnya udah di Asia, apakah gue udah di atas? No, gue masih jadi presenter Asia, gue masih belum jadi presenter mendunia. You know, a lot of way to go gitu maksud gue. Kalau misalnya gue udah jadi presenter dunia, is there anywhere else to go? Yes, definitely. Gue masih jadi presenter, gue belum jadi aktor. You know, like, gak ada habis-habisnya. Dan gue adalah tipe orang yang pengen banget mengalami atau merasakan pengalaman sebanyak mungkin. Kita cuma hidup satu kali, why not be the best that we can be? Saat ini, nah ini dia deh, karena gue benar-benar pengen banget ngerasain semuanya, dan gue pengen banget mempunyai pengalaman di banyak bidang. Sekarang ini gue lagi jadi juri di Indonesian Idol Junior. Saat ini gue lagi bikin konsep untuk sebuah restoran F&B gitu. Gue lagi jadi eksekutif produser untuk 3 film. Gue juga saat ini ada event organizer yang lumayan bagus dan lumayan solid. Ada talent management juga, lu bisa ngeliat di website kita di daming.com. Kita juga ada, well, obviously sama Damn Love Indonesia, we're going to the next level. Tahun ini kita bakal ngebuka 3 toko baru lagi, but at the same time kita mungkin mau mengembangkan Damn Love Indonesia lebih dari 3 toko ini gitu.
there are a lot of things, a lot of exciting things, dan ada beberapa hal yang masih confidential dan gue masih belum bisa kasih tahu juga. So, kenapa gue pengen jadi executive producer untuk 3 film tahun ini? Karena kita kebetulan tahun lalu kita sempat Damn Inc. sempat menjadi executive producer buat satu film yang kerjasama juga dengan Mo Brothers dan juga Gareth Evans. Kita keluarin film judulnya Killers. Dan yang kerennya Killers ini juga berhasil masuk ke Sundance Film Festival, dibeli sama Lionsgate, dibeli sama Well Go Entertainment di USA. Dan yang lebih mind blowingnya lagi, actually tadi pagi sih gue baru tahu ini, mind blowingnya lagi, lu kalau misalnya ke twitternya Dave Navarro itu by the way salah satu personilnya dari Jane's Addiction. Dave Navarro adalah salah satu personil dari Jane's Addiction, dan si Dave Navarro ini bilang, man, one of the best Asian movie yang lo harus nonton adalah Killers. Mind blown. Dan maksud gue seorang Dave Navarro bisa nge-tweet itu di twitternya, dan yang lebih kerennya lagi, itu film Indonesia men yang dia promosiin. Sekarang ini for some really weird reason, gue lagi tertarik banget untuk space travel. No shit, that's what I'm doing. Gue lagi research banget, dan sekarang ini ada satu perusahaan di Amerika yang, bukan di Amerika, ada satu perusahaan di Amsterdam actually yang melakukan space travel. Jadi gue sekarang lagi tektokan sama mereka, dan gue pengen banget jadi orang Indonesia pertama yang keluar angkasa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.